Kita ZEE aja belum selesai, landas kontinen aturannya belum lengkap. Ini semakin menunjukkan bahwa kita gagap untuk menjadi bangsa maritim sejarah dunia. Tapi imbasnya sudah demikian dahsyat ketika Houthi mencoba untuk melakukan pengancaman terhadap kapal-kapal komersial yang berada di wilayah tersebut, walaupun targetnya jelas kepentingan Israel dan kepentingan Amerika ya. Tapi perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain merasa terganggu dan tidak berani untuk lewat situ. Imbasnya harga naik, minyak naik dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau Indonesia yang melakukan itu 30-40% itu melalui wilayah Indonesia untuk pelayaran dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Trust Podcast, sebuah podcast yang khusus membahas isu-isu terkini dan isu-isu yang berkaitan dengan politik bangsa ini. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Tamu kali ini dikenal sebagai orang yang sangat memahami dunia kemaritiman. Saya langsung panggilkan saja teman lama saya, senior saya, Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa. Siap. Saya ulang lagi, Kapten Marcellus Hakeng Jayawibawa. Siap, Abang. Baik, terima kasih. Apa kabar, Kap? Baik, Abang. Saya ada, pakaian biru-biru ini. Maritim. Kali aja Bang Mego jadi ingat maritim lagi. Oh iya, siap. Dan tentu bekas maritim. Siap. Dan tentu tuan rumah, Direktur Eksekutif Trust Indonesia, Mas Azhar Adinal. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Semangat terus. Saya mau ngobrol sangat serius, tetapi kelihatannya ini suasana ingin dibawa santai saja. Jadi poin utama adalah kita semua kemarin mendiskusikan kenapa ya sampai hari ini tidak muncul satu isu stressing terkait dengan maritim Indonesia gitu ya. Kalau dulu tahun 2014 itu sempat muncul isu poros maritim dunia yang digagas oleh Capres Joko Widodo. Tetapi pada 2024 ini tidak ada sama sekali pointers yang menyinggung ya, soal penguatan poros maritim dunia. Posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tentu saja ini menjadi catatan yang menarik dan menjadi bahas menarik. Saya langsung tanya ke Kapten sebagai saya mengamati tulisan Anda 3-4 bulan belakangan sangat tegas mengkoreksi beberapa kebijakan maritim. Saya langsung tanya to the point. Kalau Anda sudah lihat beberapa visi misi Capres itu, memang tidak ada yang secara serius menyinggung soal penguatan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Iya, makasih Bang Mego. Kalau saya sebagai pengamat maritim itu bisa saya katakan mungkin para calon presiden kita ini nggak pede atau nggak yakin bahwa Indonesia ini bangsa maritim. Setegas itu saya bisa katakan. Kenapa? Kalau mereka yakin bangsa Indonesia adalah bangsa maritim, 2/3 wilayah kita adalah lautan, harusnya dengan segala pertimbangan mereka, justru visi misi utama mereka adalah menjadikan Indonesia bangsa maritim. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena berdasarkan kajian dari banyak aspek. Saya di Lemhanas, kajian dari Lemhanas pun 2045 tulang punggung perekonomian bangsa Indonesia itu berangkat dari maritim, Bang Mego. Saat ini sama-sama kita tahu bahwa kita memiliki potensi 45 juta lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan langsung dari maritim. Begitu bangsa Indonesia merubah pandangan atau visi misinya dari land based continent atau cara pandang daratan menjadi maritim. Nah, sesimpel itu, tapi karena ketidaktahuan atau kurangnya informasi menjadikan mungkin para capres ini gagap dalam menjadikan Indonesia bangsa atau menunjukkan visi misinya sebagai bangsa maritim. Ya. Misalnya kemarin Kapten coba menyinggung lagi ya, ini barusan saya tadi lihat tulisan Kapten terkait ekspor benur ya, yang sudah dengan jelas-jelas kemarin sempat dilarang dan sekarang mau dibuka lagi. Apakah memang hal-hal terkait dengan komoditas perairan atau komoditas maritim kita ini memang belum dilihat sebegitu besar ya aspeknya untuk bisa diekspor dan lain sebagainya? Iya, dalam banyak tulisan saya selalu mengatakan ya Bang Mego bahwa Indonesia ini saat ini baru 10% saja dari potensi yang dimiliki terkait dengan maritim yang bisa dikelola dan dimaksimalkan. 10% itu pun sebagian besar ya tadi
raw materials. Jarang sekali ikan langsung diekspor dalam bentuk gelondongan. Lalu udang ya udah diekspor aja. Bahkan yang paling parah ya ini benur. Masih dalam bentuk benur saja sudah diekspor. Padahal petani kita kurang apa? Kalau kita coba melakukan kajian di Pulau Selayar sana, semua nelayan-nelayan kita mampu membudidaya benur ini menjadi lobster, dan ketika udah dijadikan lobster mereka mampu untuk mengekspor. Ini pernyataan yang menarik ya menurut saya. Ketika mereka mampu, kenapa dipaksakan untuk bisa mengekspor dalam bentuk benurnya gitu? Ini kan quote unquote menjadi menurut saya pertanyaan yang menggelitik bagi saya gitu loh. Zamannya Ibu Susi kita sudah menetapkan maksimum 8 cm untuk bisa diekspor. Ada pembatasan di situ. Lalu minta maaf di zamannya Pak Edi dicoba untuk dibuka. Dan ternyata Pak Edi tergelincir dan ditangkap untuk kasus benur tersebut. Entah kenapa saat ini menteri yang saat ini membuka kembali keran tersebut. Ini perlu kita kaji bersama dan kita perlu kawal supaya jangan sampai kejadian yang dialami oleh Pak Edi malah terjadi di menteri yang saat ini. Sebelum saya pindah ke Bang Azhari, saya tetap mau tanya lagi tadi terkait dengan visi misi Capres ya. Artinya apakah dalam penglihatan dan penilaiannya Kapten begitu ya, di antara ketiga Capres ini Anies Muhaimin, kemudian Prabowo Gibran, Ganjar Mahfud, tidak adakah satu pasangan ini yang menyebut secara spesifik mereka akan memposisikan Indonesia sebagai negara maritim? Iya, dalam 4 kali debat ya yang telah kita lalui, saya memang memonitor ada 1-2 capres yang mencoba untuk masuk ke situ, mengatakan bahwa Indonesia sebagai poros maritim kembali, Indonesia sebagai bangsa maritim, kita kembali ke lautan. Memang ada cungkilan-cungkilan seperti itu. Tapi itu saya melihatnya sebagai sesuatu yang normatif. Yang saya butuhkan sebagai pengamat maritim itu sesuatu yang lebih aktual. Sesuatu yang lebih membuat kita yakin bahwa Indonesia memang di 2045 yakin akan bangkit menjadi negara yang besar, Indonesia emas, tulang punggungnya adalah maritim. Konsepnya seperti apa saya belum lihat. Misalnya kalau dulu sempat ada tol laut, poros maritim, BBM satu harga. Sekarang nggak ada sama sekali. Sekarang kelihatannya belum. Kelihatannya ya. Atau memang mungkin di debat terakhir nanti kita akan melihat hal tersebut setelah saya coba dalam diskusi kali ini di Trust coba angkat ya, saya nggak tahu tuh. Mudah-mudahan ya. Baik, saya kembali ke Bang Azhari dulu deh. Bang Azhari, saya sebelum ke Bang Azhari saya paparkan beberapa data dulu ya terkait dengan laut kita dan maritim kita. Pertama misalnya luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan kita hampir 3,1 juta kilometer persegi. 3,1 juta. Kemudian luas laut teritorial kita 290.000 kilometer persegi. Luas NKRI ya darat plus perairan 8,3 juta kilometer persegi, dan terakhir panjang garis pantai kita 108.000 kilometer persegi. Dengan data-data yang saya sampaikan tadi itu menguatkan dan menegaskan posisi kita sebagai negara yang memang sangat strategis dalam konteks maritim internasional gitu ya. Nah, pertanyaan saya ke Bang Azhari, Bang Azhari ini selain ini juga memang beliau expert soal geopolitik gitu ya. Saya ingin tanya ke Bang Azhari dari sisi positioning negara kita yang punya data-data kelautan seperti itu, apa maknanya bagi positioning politik kita di dunia internasional? Ya, terima kasih Bang Megal, terima kasih Bang Captain. Siap Bang Azhari. Ya, saya melihat bahwa kekuatan bangsa ini ada di sejarah. Dengan garis pantai yang terpanjang di dunia bahkan, seharusnya menjadikan kita terpacu untuk kembali mengarahkan kapasitas dari visi bangsa ini kepada bangsa maritim. Yang jelas, Pak Presiden Jokowi sudah sangat jelas mengatakan bahwa Indonesia bukan hanya sekedar layak menjadi poros maritim dunia, tetapi bisa leading dalam sektor perekonomian, politik, ekonomi, sosial, budaya dengan kembali kepada maritim. Saya melihat ini adalah salah satu cara bagi bangsa kita untuk bisa menarik berbagai macam kekuatan kerjasama di level internasional, baik dalam kawasan regional maupun kawasan internasional.
Kenapa? Karena salah satu dari capaian yang diharapkan oleh Pak Presiden Jokowi dulu, kalau tidak salah bukan di 2019 ya, sebelumnya. Iya, 2014 betul. Ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya ketahanan pangan itu tidak hanya ada di darat, tapi ada di laut. Dan ternyata yang ada di laut ini belum dieksplorasi, belum mampu bahkan didata secara presisi. Padahal beberapa pihak swasta kawasan di level ASEAN maupun internasional itu ternyata sudah mengeksplorasi itu. Kita tahu ada 602 dulu, kemudian ada kapal Cina, Taiwan, dan segala macamnya yang masuk ke Indonesia itu sudah mengeksplorasi biota laut Indonesia sedemikian lama. Bahkan terbukti Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor bahan mentah biota laut ke dunia, khususnya di bidang kosmetik, di bidang farmasi, dan lainnya. Dan menurut saya ini adalah salah satu kecolongan kalau seandainya kita ternyata tidak benar-benar punya ketegasan untuk mengatakan bahwa kita harus terus menggawangkan usaha untuk menjadi poros maritim dunia. Ini hanya butuh bagaimana bangsa ini menyelaraskan antara konteks penyiapan infrastrukturnya dengan SDM yang akan terlibat di dalamnya. Jadi jangan sampai nanti ternyata pada saat sudah dikatakan bahwa stakeholders yang terlibat, kan iron stocknya kan jelas nelayan. Sementara nelayan sendiri tidak sejahtera, kemudian belum mendapatkan kewenangan seperti layaknya negara memberikan kewenangan kepada swasta untuk mengeksplorasi itu. Makanya perlu, nah tadi kalau Bang Megal sampaikan bahwa perlu ada kesetaraan harga, itu menurut saya adalah tanggung jawab pemerintah. Kalau dibebaskan kepada investor, swasta yang akan mengelola itu, ya jelas tidak akan ada kesetaraan harga. Di Jawa oke, tapi coba nanti di ujung Papua, Maluku, wah sudah. Orang pergi ke sana, apalagi urusan melaut ya, itu nggak akan mungkin bisa dibangun stabilitas harga tersebut. Yang terjadi apa? Kalaupun akan ada investor yang masuk, itu hanya di Jawa. Di luar Jawa itu nggak akan tercapai. Nah, menurut saya salah satu bentuk apresiasi kita kepada pemerintah adalah sudah mencanangkan ini. Cuman permasalahannya hari ini apakah apa yang dicanangkan Pak Jokowi ini benar-benar akan dilanjutkan atau tidak? Atau memang ternyata mereka ini melihat bahwa Pak Jokowi memang tidak melakukan itu. Baik. Sehingga menjadi poros maritim dunia ini tidak perlu dilanjutkan. Bisa jadi begitu. Baik, saya mau tanya begini. Jadi sebelum zaman era Pak Jokowi itu belum ada kementerian khusus yang menangani maritim. Dan alhamdulillah setelah Pak Jokowi ada dibentuklah Menko Marves ya, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Tapi apakah menurut Abang dari sisi politik itu sudah dibangun, tetapi kan dalam realita juga tidak banyak juga yang diurus oleh Marves ini dalam konteks maritim gitu. Ya, tadi Captain sudah jelaskan bahwa transformasi kedaulatan rakyat dengan kedaulatan kelautan itu belum dilakukan. Sehingga yang terjadi apa? Pemerintah asik membangun infrastruktur tol di darat, kemudian segala infrastruktur di darat itu dibangun sedemikian rupa, tetapi di laut sama sekali tidak ada. Kalaupun ada itu ya sifatnya hanya kebijakan, dan kebijakannya pun kalau tidak salah itu baru disahkan kemarin ini ya, kalau nggak salah 2023 ya. Padahal itu seharusnya sudah dilakukan. Saya ya sedikit membaca Pak Kapten tentang ratifikasi dari United Nation tentang maritim itu, UNCLOS itu kan harusnya kan memang dijadikan sebagai sebuah rujukan yang sangat kuat untuk memposisikan bahwa Indonesia layak, dan bahkan menjadi sebuah aturan nilai yang menjadikan prioritas pembangunan kita itu sebagiannya kalau bisa di maritim atau di laut. Kenapa? Karena
ini sudah menjadi bagian dari kesepakatan dunia. Bahkan Indonesia sebagai negara maritim dengan panjang laut pantai yang terbesar di dunia seharusnya menyambut ini dengan sukacita. Ternyata ya masih kalah lah, mungkin bisa. Artinya ini terkait dengan political will menurut saya. Baik. Saya pindah ke, jadi kalau tadi Bang Azhari bilang political will tidak muncul ya dalam sisi penerapan UNCLOS, Kapten sendiri melihatnya? Ya tepat seperti itu, Bang Miguel. Bahwa kita tidak menyadari bahwa UNCLOS itu omni et orbi dari bangsa Indonesia, dari tokoh Indonesia bagi dunia. Kenapa saya bisa berkatakan seperti itu? Karena itu produk pemikiran dari bangsa Indonesia. UNCLOS itu. Bisa saya katakan seperti itu. Prof. Mukhtar Kussumaatmadja itu pencetusnya. Jadi ketika kita malah sebagai orang bangsa yang mencetuskan malah nggak menyadari, kita rugi. Betapa kalau kita baca terakhir, Amerika sebagai sebuah negara bertambah wilayahnya hampir sebesar Pulau Jawa, itu karena produk yang dikeluarkan oleh bangsa Indonesia. UNCLOS ini, di mana dia akhirnya melegitimasi terkait dengan landas kontinennya. Sehingga wilayahnya menjadi semakin besar. Semacam konsep garis Juanda. Iya, kita ZEE aja belum selesai, landas kontinen aturannya belum lengkap. Ini semakin menunjukkan bahwa kita gagap untuk menjadi bangsa maritim. Sejarah. Saya ambil itu ya, gagap menjadi bangsa maritim ya. Sejarah kita sebelum kemerdekaan, betapa kita menjadi bangsa adidaya di dunia. Setidaknya di wilayah Asia. Karena kekuatan maritim kita. Ada Sriwijaya, ada Majapahit, yang dengan kokoh dan sombongnya mengusir utusan Mongol. Mongol itu penguasa dunia ya. Dunia pada saat kita itu. Usir segitunya bangsa kita, segitu kuatnya. Tapi kita sekarang ini seperti nggak tahu bahwa kita dulu pernah sebesar itu. Karena maritim kita. Ayo kita kembali. Saya ambil contoh kecil kejadian yang terakhir berkembang di dunia saat ini terkait dengan Houthi ya. Laut Merah itu atau wilayah yang dikuasai Houthi itu hanya memiliki sekitar 12 sampai 14%-an ya, hampir 14% dari keseluruhan pelayaran di dunia. Tapi imbasnya sudah demikian dahsyat ketika Houthi mencoba untuk melakukan pengancaman terhadap kapal-kapal komersial yang berada di wilayah tersebut, walaupun targetnya jelas kepentingan Israel dan kepentingan Amerika ya. Tapi perusahaan-perusahaan pelayaran yang lain merasa terganggu dan tidak berani untuk lewat situ. Imbasnya harga naik, minyak naik dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan kalau Indonesia yang melakukan itu 30 sampai 40% itu melalui wilayah Indonesia untuk pelayaran dunia itu. Kita berbatasan dengan 10 negara tetangga, Singapura atau Singapura Strait, lalu juga kita ada 3 ALKI. Begitu itu istilah yang kita melakukan langkah-langkah yang seperti Houthi, dunia akan geger. Dunia akan geger. Sebegitu pentingnya Indonesia di mata dunia. Kenapa kalau kita tahu kita penting gitu ya, tapi dalam konteks misalnya menguatkan angkatan laut, juga misalnya satu isu yang tadi saya coba dorong adalah soal undang-undang keamanan laut, itu tidak muncul di kita. Iya, yang saya coba perhatikan adalah budaya. Betapa kita selama puluhan tahun itu selalu terikat oleh budaya kita sebagai negara daratan. Land based continental atau land based thinking. Budaya ini tidak akan mudah untuk dirubah kecuali pemerintah melakukannya. Pemerintah secara masif istilahnya mengajak masyarakat melakukannya, bukan parsial ya. Dan pemerintah baru di zaman pemerintahan Jokowi inilah mencoba untuk mengembalikan poros maritim. Setelah puluhan tahun kita merdeka, baru kita kembali ke situ. Jadi ya menurut saya ini baru langkah-langkah awal. Tapi langkah-langkah awal juga kalau tidak dilanjutkan ya akan hilang kembali. Bang Miguel, kembali lagi kita kehilangan kesempatan, kita kehilangan opportunities. Padahal kita sama-sama tahu bahwa di depan mata kita ada ada potensi kurang lebih, minta maaf Pak Azhari, 1.800 triliun itu potensi sumber daya yang ada di lautan ya, yang bisa dipanen setiap tahunnya, dan hanya 10%-an aja, sekitar 180 triliun yang saat ini sudah kita maksimalkan. Sisanya kita nggak tahu kemana. Iya, saya masih ingat Bang Miguel,
Ini cerita zaman saya masih aktif berlayar ya. Iya. Dimana kalau saya lagi berlayar dan kapal saya ada misalnya di daerah Irian, berarti kan saya harus ke kapal saya dulu. Itu ketika kita melewati Laut Arafura, Laut Arafura, itu Laut Arafura itu seperti kota. Isinya kapal-kapal nelayan dan semuanya melakukan kegiatan yang sama, illegal fishing. Sekarang ini udah nggak ada. Ya terima kasih kepada Ibu Susi ya pada saat itu. Tapi yang menjadi catatan saya adalah kita melakukan kegiatan pencegahan terhadap illegal fishing yang mengganggu potensi kita kurang lebih 62 triliun tadi, Pak. Iya. Dengan mengeluarkan sumber daya kita sebanyak kurang lebih 20 triliun. Dalam pemikiran awam saya atau pemikiran akademisi saya, maka harusnya seenggak-enggaknya kita akan kembali 80 triliun. Tapi ternyata kita nggak kembali sama sekali. Uang yang 62 triliun itu hilang, kita bisa mencegah, tapi kita nggak mendapatkan apa-apa. Ini sesuatu yang harus kita koreksi memang. Ketika kita melakukan pencegahan, harusnya ada yang kembali ke kita. Ada sesuatu yang bisa kita maksimalkan dari situ. Itu mungkin kebijakan ke depan harusnya memikirkan hal tersebut. Bukan hanya kita mencegah tidak ada yang melakukan pencurian di wilayah kita, kita mengeluarkan resource berupa ada nilai 20 triliun tapi kita nggak dapat apa-apa. Itu agak disayangkan sih. Saya mau sentuh lagi soal undang-undang keamanan laut tadi karena ini titipan sponsor. Jadi sebenarnya kalau dalam konteks keamanan laut nasional ini kan sekarang orang menganggap masih tumpang tindih. Tidak ada menteri, kementerian atau otoritas yang berani mengatakan bahwa memang laut ada dalam otoritas saya gitu. Menurut Kapten bagusnya diserahkan ke siapa sih? Iya. Kita sudah punya Bakamla kemarin. Iya. Jadi bisa saya katakan seperti ini, Mas Michael. Saat ini ada 24 undang-undang, aturan maupun turunannya yang saling istilahnya tumpang tindih. Niat pemerintah ada untuk bisa mengkoreksinya, tapi memang tarikan kepentingan jelas akan muncul di situ. Kuat sekali. Kalau saya lebih melihatnya sebagai praktisi dan juga pengamat serta akademisi, saya akan mendorong pemerintah secepatnya mengeluarkan undang-undang yang akan mengatur ini semua. Entah itu Coast Guard kita akan berangkat dari KPLP atau Coast Guard kita akan berangkat dari Bakamla, apapun itu, tapi pemerintah harus tegas. Jangan biarkan yang di bawah malah beradu punggung atau beradu tangan untuk bisa memperjuangkan apa yang menurut mereka menjadi hak mereka. Itu tidak akan bagus, tidak akan menciptakan situasi yang kondusif. Dan kalau ini dibiarkan terus-menerus menjadi berlarut-larut, ini yang harus bisa kita ingatkan kepada pemerintah bahwa rakyat Indonesia termasuk juga rakyat dunia itu menunggu lahirnya Coast Guard Indonesia. Lahirnya Coast Guard Indonesia. Belum punya sampai sedetik ini. Sudah berpuluh tahun mereka Coast Guard. Tapi ya kita masih percaya pemerintah sedang berupaya untuk hal ini. Saya melihat itu positif ya, sesuatu yang positif karena sebelum-sebelumnya aturannya sudah ada, Undang-Undang Pelayaran 17 tahun 2008, Undang-Undang Kelautan 32 tahun 2014, itu semua sudah meminta kita untuk mengeluarkan Coast Guard atau menghasilkan Coast Guard atau menjadikan Coast Guard di Indonesia. Tapi sampai sekarang belum. Saya mau minta komentar Bang Azari terkait tadi keamanan laut tadi. Ini tadi yang tadi saya ingin komentari dulu. Memang kita untuk berdaulat di laut itu memang harus punya Coast Guard. Dan informasi yang saya dapatkan itu kalau tidak salah ya kapal fregatnya Indonesia itu baru 160. Padahal kalau tidak salah pimpinan dari TNI Angkatan Laut sudah menyatakan idealnya itu 300 sampai 400 ya kalau nggak salah untuk wilayah Indonesia. Walaupun memang itu sudah diusahakan oleh 30% itu. Tapi menurut saya ini adalah PR besar bagi bangsa ini karena ya kalau kita belajar dari Houthi itu memang mereka menjadikan itu sebagai sebuah standar perjuangannya mereka. Jadi walaupun batas laut yang mereka miliki itu tidak banyak di Laut Merah, tetapi ternyata mereka mampu menjadikan Laut Merah itu sebagai battleground dunia gitu loh. Dan akhirnya menjadi perhatian dunia. Akhirnya menjadi perhatian dunia. Sampai akhirnya yang perang Palestina Israel ini malah Amerika nyerang Yaman kan gitu. Artinya itu kemenangan Yaman menurut saya. Kemenangan dia. Nah, Indonesia harus juga mampu melakukan itu. Kenapa? Karena strategi diplomasi politik hari ini adalah panglima
dari kedaulatan bangsa. Kalau seandainya kita tidak menggunakan itu, bagaimana mungkin kita bisa berkomunikasi dengan, apalagi melakukan bargaining position dengan negara-negara yang hari ini dalam tanda kutip, mohon maaf ya, memang mencuri ikan kita setiap hari. Ya, kita tidak perlu sebut lah negara yang memang ada beritanya. Selalu ada berita. Nah, maksud saya kita contoh lah, misalnya kedaulatan bangsa ini pada saat mau menghalau kapal dari beberapa negara, misalnya anggap saja misalnya dari Cina, itu adalah strateginya mereka untuk berkomunikasi dengan kita, karena mereka tahu bahwa kita tidak mampu untuk melakukan diplomasi politik di tingkat elit maupun di tingkat grassroots. Karena ya jangankan untuk berdiplomasi, ya undang-undang aja kita nggak punya. Bagaimana caranya kita mampu bargaining sementara kita sistemnya aja nggak punya? Ya sudah jelas-jelas kita bahkan sudah punya tokoh ya yang membicarakan tentang ALKI di internasional, tapi nggak jalan, sama sekali nggak jalan. Kenapa ya? Karena mungkin tidak adanya sinkronisasi. Padahal sebenarnya Menko Marves itu dibangun untuk membangun sinkronisasi tadi, membangun komunikasi antara semua stakeholder dan shareholder yang terlibat bagi bangsa ini untuk kedaulatan laut. Tapi masalahnya itu tidak terjadi. Menurut saya itulah yang menyebabkan kenapa ketiga kandidat calon presiden kita tidak begitu punya keinginan untuk membicarakan itu ya, karena memang tidak dilakukan. Gitu loh. Bisa jadi begitu. Bukan karena ketidaktahuan menurut saya. Saya yakin ini tiga orang ini sangat mengerti. Tapi mungkin karena ya kalau dibicarakan yang itu nanti malah diserang kan gitu. Backfire gitu kan, ya udahlah mendingan gak usah dibicarakan. Nah, tapi dalam kesempatan ini ya kita apalagi Kapten Tari sudah mengingatkan kita, ya ini wajib untuk dibicarakan. Bahkan dalam debat besok ya kalau perlu ya kita menyuarakan agar ini dibicarakan. Karena ini menyangkut masalah kedaulatan. Saya mau contohkan sedikit. Kemarin saya sempat diskusi dengan Pak Dr. Suradi yang dari Angkatan Laut. Beliau bilang begini, kita punya Kampung Bahari Nusantara. Itu inisiatif dari TNI Angkatan Laut. Nggak ada kerjasama dengan negara. Memang benar-benar mereka. Itu adalah mungkin ya kayak CSR-nya lah kira-kira gitu. Membangun kampung bahari di beberapa wilayah. Tetapi ya bagaimana mungkin mereka akan bisa stay untuk sustainable kalau seandainya memang tidak ada pasokan, dukungan dan segala macamnya. Maksud saya pemerintah ini kan harusnya melakukan orkestrasi terhadap semua stakeholders tadi. Jadi kalau ada satu institusi yang sudah punya visi yang besar tapi ternyata tidak didukung oleh supporting dari yang lain, ya akan mati sendiri, akan mati pada waktunya, kira-kira begitu. Nah, maksud saya ini semangat yang harus kita bangun ke depan, gitu Bang Eko. Baik, siap. Saya sedikit lagi ke Kapten. Jadi kalau kita lihat tadi ya penjelasan dari Kapten dan Bang Azari, memang pada satu titik kesimpulan yang saya lihat memang kelihatannya program penguatan maritim di era Pak Jokowi juga belum berjalan dengan baik ya. Saya mau tanya, kalau Kapten lihat apa sebab? Sebutkan satu saja, satu hal yang mendasar mengapa kemudian seluruh program maritim yang digagasnya tidak berjalan. Satu, tadi kata kunci sudah ada, orkestrasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Dan ini merupakan hal yang penting. Contoh program tol laut. Ya kan, ketika tol laut ini digagas, saya hakul yakin maksud dari Pak Jokowi adalah semua kementerian terkait, semua instansi terkait, istilahnya urun rembuk di situ memperjuangkan hal tersebut. Yang terjadi saat ini saya amati sebagai pengamat maritim, saya bisa katakan hanya Pelni saja yang terjun di sana. Yang lainnya seperti meninggalkan. Ini menurut saya satu kata kunci, di mana nanti kalau nanti ke depan pemerintahan di 2024 sampai ke depannya itu hendak membuat program, harus bisa dipastikan dan dikawal semua pihak yang terkait ini harus bisa memperjuangkannya. Jangan hanya meninggalkan kepada satu pihak sehingga berapa banyak sumber yang harus dia keluarkan untuk bisa menggolkan hal tersebut. Bisa dibayangkan kapal, bahan bakar, sumber daya manusianya, itu semua hanya oleh satu institusi yang bernama Pelni. Temuannya Kapten begitu, hanya Pelni air
menanggung beban itu sendiri, sehingga nggak akan bisa efektif. Kalau misalnya itu bisa ditanggung bersama, baik itu oleh misalnya kementerian terkait, misalnya contoh kita bisa berkata misalnya kapal-kapal PLN yang melakukan kegiatan tersebut sedang mengalami kerusakan, bahan spare partnya hanya bisa diimpor, lalu kerjasama sama kementerian terkait bahwa ini impor untuk tol laut dibebaskan pajak. Hal ini tentu akan meringankan. Kalau ini bisa kita pikirkan bersama. Tapi nyatanya memang pada kenyataannya belum. Baik. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi kalau Tambah satu nih ya. Iya, pertanyaan terakhir. Jadi saya mau bilang, apa masukan dari Kapten sebagai pengamat maritim ya terkait bagaimana menguatkan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia? Ini masukan harus didengar oleh para capres nih. Silakan. Masukan dari saya adalah yakinlah bahwa Indonesia ini bangsa maritim yang besar. Kita ini sudah masuk sebagai salah satu dari Dewan IMO ya. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwa kita ini bangsa yang besar dengan posisi strategis yang besar, maka kita harus pede untuk bisa menjadi pemimpin di bidang maritim di belahan manapun. Ketika muncul kebijakan, take lead lah. Kita mengambil contoh terkait lahirnya UNCLOS, di mana itu dilahirkan oleh pemikiran-pemikiran genuine yang dilakukan oleh putra-putra bangsa kita. Itu aja pesan dari saya. Jadi pede aja, karena kita memang keturunan dari bangsa maritim, ya kita harus yakin bahwa kita memang punya kemampuan untuk itu. Saya tambahkan lagi, selain PD harus bawa kapten ini sebagai sebagai satu staf khusus maritim bidang capres nanti. Bang Azari ada komentar terkait dengan tadi? Ya, saya ingin memberikan apresiasi dan dukungan kepada perjuangan beliau selama ini, Kapten. Terima kasih karena kita sebagai anak maritim ini itu berharap bahwa setiap kandidat calon presiden itu benar-benar menyuarakan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Dan salah satu tanda bahwa kita bangsa besar adalah kita pernah berjaya di laut. Ya. Kita pernah berjaya di laut dan kita harus kembalikan itu. Bagaimana caranya? Kita harus mampu mengeksplorasi apa yang kita miliki di laut tentunya ya. Dan kita bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di dalamnya. Tidak saja di dalam tapi di atasnya juga. Atasnya juga. Karena kalau di atas kan juga ada nanti energi terbarukan betul. Dan kalau di bawah ya jangan dikatakan lah, pokoknya itu sudah banyak sekali. Nah, pada saat kita sudah mampu menguatkan riset kita ke sana, pada saat itulah kita perlu membangun komunikasi dengan internasional. Kita perlu melakukan penguatan terhadap yang saya sebut orkestrasi tadi. Semua pihak harus terlibat. Sehingga Menko Marves yang hari ini ada itu benar-benar fokus kepada pekerjaannya. Bukan cuma ngurus investasi terus. Artinya investasi penting. Tapi kedaulatan jauh lebih penting. Baik. Dan ingat, Angkatan Laut itu harus dikuatkan, bukan dari sisi persenjataan saja, tetapi ini menurut saya transfer teknologi. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tidak melakukan itu, kita hanya akan menjadi penonton di tengah, ya menurut saya potensi kerawanan politik. Mungkin bukan politik lagi, sudah geopolitik. Geopolitik, betul. Kenapa? Karena Laut Cina Selatan, luasan terbesarnya itu justru ada di Indonesia. Iya, betul. Apalagi kita bicara masalah Laut Natuna yang tidak selesai, kemudian Rempang yang menurut saya itu adalah sebuah konflik yang luar biasa, harus dibuka. Jangan sampai kedaulatan kita itu justru hilang akibat ketidakmampuan kita bernegosiasi, berdiplomasi. Bangsa ini butuh pemimpin yang mampu berdiplomasi secara strategik dalam konteks geopolitik. Bagaimana mungkin mereka bisa melakukan itu kalau mereka tidak paham tentang masalah maritim? Karena battlegroundnya justru ada di maritim. Karena mayoritas Dua per tiga wilayah kita ada di maritim. Mungkin itu saja. Baik. Sekali lagi kita berikan aplaus bagi semua narasumber, dan tentu saja saya kira tadi pointersnya sangat menarik ya. Terakhir ditutup dengan Bang Azari. Tadi Bang Azari bilang bahwa tidak mungkin ada diplomasi tanpa pemahaman atas pengetahuan maritim gitu ya. Dan tentu saja saya ingin bilang sebagai penutup dalam diskusi atau Trust Podcast hari ini adalah saya selalu ingat satu slogan, Jalis Pepa Jaya Mahai. Yang artinya di laut kita jaya, di darat juga kita jaya. Saya kira itu, kita jumpa lagi di Trust Podcast berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber.
Mohon maaf kalau salah kata. Kita ketemu lagi di Trust Podcast berikutnya. Terima kasih banyak. Jungle.